I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bi islami dina nabi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana di sini menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Di sini membahas 3 bagian. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Yang kedua, tujuan psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam lingkungan pendidikan. Bidang ini mencakup studi tentang proses kognitif, emosional, dan sosial yang memengaruhi pembelajaran, serta penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, motivasi belajar, dan manajemen kelas. Psikologi pendidikan juga berfokus pada penerapan teori psikologi dalam meningkatkan metode pengajaran, motivasi belajar, asesmen pendidikan, dan manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar serta pengajaran agar lebih efektif. Secara lebih rinci, tujuan psikologi pendidikan mencakup beberapa bagian. Yang pertama, memahami proses belajar. Psikologi pendidikan membantu memahami bagaimana siswa memperoleh, menyimpan, dan menerapkan pengetahuan. Ini mencakup teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, guru dapat menerapkan strategi mengajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan individual. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat kecerdasan, dan latar belakang yang berbeda. Psikologi pendidikan membantu dalam penyesuaikan metode pengajaran agar dapat memenuhi kebutuhan individu. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. Motivasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan belajar. Psikologi pendidikan mempelajari cara meningkatkan motivasi siswa, baik melalui pendekatan intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kelima adalah mengatasi masalah dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu mengenali dan mengatasi kesulitan belajar seperti gangguan konsentrasi, disleksia, atau kecemasan saat ujian. Yang ketujuh adalah membantu dalam evaluasi dan asesmen. Evaluasi pembelajaran diperlukan untuk mengukur kemajuan siswa. Psikologi pendidikan menyediakan prinsip-prinsip dalam menyusun ujian, tugas, atau metode asesmen lainnya agar hasilnya lebih objektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan interaksi sosial di sekolah. Psikologi pendidikan juga berperan dalam memahami dinamika sosial di lingkungan sekolah, seperti interaksi guru, siswa, dan hubungan antar teman sebaya. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi pendidikan, yang dimana ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan peserta didik, yang dimana mempelajari perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral siswa. Yang kedua, proses belajar, yang dimana menganalisis bagaimana siswa memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi. Yang ketiga, perbedaan individu dalam pembelajaran, yang dimana mengidentifikasi faktor-faktor seperti kecerdasan, gaya belajar, dan bakat. Yang keempat adalah motivasi dalam belajar,
yang dimana meneliti faktor-faktor yang memengaruhi motivasi siswa. Yang kelima adalah strategi dan metode pengajaran, yang dimana mengembangkan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, evaluasi dan asesmen pendidikan, yang dimana mendesain alat ukur untuk menilai kemampuan dan perkembangan siswa. Yang ketujuh, masalah dan gangguan dalam pembelajaran, yang dimana mengembangkan strategi intervensi untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedelapan, lingkungan belajar dan interaksi sosial, yang dimana mengkaji peran guru dalam membentuk interaksi sosial yang positif di dalam kelas. Dengan memahami ruang lingkup psikologi pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan, dapat kita simpulkan psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Melalui pendekatan psikologi pendidikan, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu dalam evaluasi pembelajaran dan pengembangan metode asesmen yang lebih objektif. Secara keseluruhan, psikologi pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar agar siswa dapat mencapai potensi maksimalnya, baik dari segi akademik maupun perkembangan sosial dan emosional. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.